Ya, selamat siang. Jadi saat ini kita sudah sampai di slide varian proposisi bersyarat. Oke, jadi saya akan meneruskan pertemuan terakhir kemarin ialah mengenai varian proposisi bersyarat. Oke, jadi sebelumnya kita sudah ngomongin proposisi, yaitu kalimat di mana ada apa namanya seperti ini, proposisi implikasi. Jadi ada beberapa kemarin kita belajar jika P maka Q. Ada beberapa varian di mana nilainya ini adalah sama. Misalkan Q maka P ada kita bisa operasikan inverse. Jadi kita kasih inverse, maksudnya kita kasihkan inverse negasi dari Q maka P, maka hasilnya nanti adalah eh, bukan P maka bukan Q, atau kontraposisi. Sama juga dengan tinggal dibalik, bukan Q maka bukan P. Kalau misalkan dilihat tabel kebenarannya, jadi misalkan kemarin dari implikasi ini, kita bisa lakukan pertama adalah konversi. Jika Q maka P, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tabel kebenaran, nilainya nggak sama memang. Terus ada istilahnya invert, jadi istilahnya ada variasinya. Nilainya juga kebetulan kalau yang converse sama inverse sama. Tapi dengan kontraposisi beda, ini cukup tahu aja. Hanya tinggal diubah saja posisi Q dan P. Ini sorry, varian proposisi bersyarat hanya varian. Q dan P-nya itu diubah. Jika ditanya P maka Q, maka konversinya adalah kebalikannya Q maka P, inversnya adalah tinggal dibalik aja, balik, dikasih nat P dan nat Q, kontraposisi nat, tinggal dibalik natnya nat Q maka nat P. Ini cuma istilah. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalimatnya misalkan kalau pakai kata-kata, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Kalau converse dibalik, yang kayanya duluan. Jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Kalau inverse, dikasih not dua-duanya. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisi dibalik baru dikasih not. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Itu hanya contoh. Nah, ini juga sama penjelasannya ini. Contoh dua-dua ini sama. Cuma dijelaskan step by step. Saya skip. Kemudian kita masuk sekarang ke bikondisional atau biimplikasi. Ini operator yang berbeda lagi. Bikondisional atau istilahnya biimplikasi itu kata apa namanya operatornya kalimatnya adalah jika dan hanya jika, dan simbolnya tanda panah kedua buah arah. Nah, kalau dilihat tabel kebenarannya, P biconditional key itu tabel kebenarannya seperti ini. Jika dua-duanya true, nilainya true. Jika P-nya true, key-nya false, maka nilainya false. Nah, bedanya di sini. Kalau P-nya false, beda dengan implikasi biasa. Jika P-nya false, maka key-nya juga dan key-nya true, maka hasilnya adalah false, nilai kebenarannya. Tapi kalau dua-duanya false, maka nilainya true. Jadi dia hanya true ketika nilainya sama. Nilai P dan Q sama. Nah, ekuivalen dari ini, kalau kita pakai teorema-teorema yang ada, ini bisa dipecah seperti ini. P maka Q dan Q maka P. Bisa dipecah. Dari mana ini? Ini ada penjabarannya sebenarnya. Dari operator-operator yang ada. Tapi kita cukup perlu tahu ini. Nah, ini bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini pasti akan sama. Ini satu-satu dijelaskan. P maka Q ini ke sini, maka P ini ke sini, baru nanti didankan. Dengan kata lain, pernyataan jika dan hanya jika itu dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Cara-cara menyatakan bikondisional. P implikasi Q, P jika dan hanya jika Q. Ini kata kalimatnya ya, varian-varian dari kalimat ini.
eh, kata-katanya itu kalau di bahasa Indonesia bukan cuma jika dan hanya jika. Bisa juga adalah syarat yang perlu dan cukup untuk ki. Jika P maka ki dan sebaliknya. Bisa juga kalau pakai bahasa Inggris IFF, if and only if, jika dan hanya jika. If and only if, singkatan IFF. Ini contoh lain, contoh dua-dua. Hmm, contoh proposisi ini adalah implikasi. 1 tambah 1 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kalian harus lihat nilainya ini apakah sama. 1 tambah 1 sama dengan 2, true. 2 tambah 2 sama dengan 4, true. Nah, yang lainnya sisanya ini variannya, kata-katanya, pakai kata-kata yang ada di A, B, C, D ini, kata sambungnya. Oke, contoh 23 juga sama. Ini langkah demi langkah coba buat proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika ki dari kata-kata. Oke, contoh 24 juga sama. Diberikan pernyataan yang jika dan hanya jika hanya varian yang berbeda saja. Nyatakan di dalam kalimat jika dan jika maka. Tentukan inver, konvers, dan kontraposisi. Ini kita bisa lihat sendiri ya. Kemudian ini ada sebuah teorema, bila dua proposisi majemuk yang ekivalen dikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Jika ada proposisinya majemuk itu ya bisa macam-macam bentuknya, terus dibuat ekivalen, maka hasilnya adalah tautologi, hasilnya adalah benar, seperti itu. Oke, maksudnya semua tabelnya true, true, true semua, seperti itu. Atau dengan lain sebenarnya, jika ada dua buah proposisi majemuk, maksudnya ada persamaan kompleks, disebut apa namanya? Kalau dia pakai biimplikasi disebut tautologi. Kalau nilainya ini benar true semua seperti itu. Oke, ini soal latihan, ini ada jawabannya. Bisa dilihat. Ini juga ada contoh soal latihan 4. Nah, nanti bisa dicek mana nanti akan jadi soal UTS yang menyusul nanti. Oke, sekarang kita masuk ke argumen. Jadi tadi kita sudah belajar eh, apa namanya? Sebelum diimplikasi, kita belajar sedikit varian proposisi. Proposisi P dan maka Q ada konversnya, inversnya, dan kontraposisi. Tinggal dilihat saja polanya. Kemudian kalau untuk bikin conditional adalah persamaan baru, P panah kiri kanan atau diimplikasi. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau di programming ini nggak terlalu, cuma and dan or. Oke. Kemudian sekarang kita membicarakan mengenai argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai berikut. Jika ada deret proposisi, ini ada proposisi 1, proposisi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N2. Kemudian akan diikuti dengan key, yang dalam hal ini P1, P2, Pn disebut ini adalah hipotesis, atau premis, atau argumen, dan key ini adalah konklusi atau kesimpulannya. Ini adalah sebuah argumen, termasuk kesimpulannya. Argumen ini dinyatakan sahih atau valid, bisa juga dinyatakan palsu atau invalid. Jadi ibaratnya argumen itu bisa benar dan bisa juga salah. Oke, jadi definisi formalnya, sebuah argumen dinyatakan valid atau sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Jadi kalau ini semua benar, ya kesimpulannya pasti juga benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu, valid atau invalid. Maksud sebaliknya kalau semua hipotesisnya salah, baru bisa dibilang salah. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperhatikan bahwa implikasi. Jadi dengan kata lain, argumen ini P1, P2 sampai Pn ini titik 3 ini maka hasilnya Q, bisa juga dibuat persamaannya seperti ini. Adalah benar tautologi atau dengan kata lain ini persamaan yang sama.
Jadi, persamaan yang ini bisa dibuat seperti penjumlahan ini, bisa juga kita buat ya seperti yang sudah kita tahu seperti ini. P1, preposisi 1, N, proposisi 2, N, proposisi 3, sampai N, proposisi N. Maka Q. Oke, ini ada contoh. Contoh 1 untuk argumen. Perlihatkan bahwa argumen berikut adalah benar. Argumennya adalah, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian disusul air laut surut setelah gempa di laut. Kesimpulannya karena itu tsunami datang. Oke, jadi penyelesaiannya misalkan eh, jika air surut, jadi ada air laut surut, ini kan air laut surut setelah gempa di laut. Ini sebenarnya ada kata jika ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, jadi kan ini P maka Q. Setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kan P maka Q argumennya. Sorry, maksud saya ini. Kalau P misalkan air laut surut setelah gempa di laut, ini P. Ininya Q, sorry salah. Ininya Q. Tsunami datang. Jadi ini kalimat ini bisa kita ubah. Ini adalah P jika air laut P maka Q. Kemudian kalimat 2, air surut setelah gempa di laut. Berarti ini adalah P. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa argumen ini valid. Pertama, kita pakai ya ini. Ini tadi belum selesai. P maka Q ini. Ini kalimat pertama, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ini P. Terus P maka Q. Kemudian ini yang ke kalimat keduanya, air laut surut setelah gempa di laut, ini P. Karena itu tsunami datang. Jadi Q. Jadi kita bisa bikin tabel kebenaran. Itu pertama baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi P maka Q, P, Q, P maka Q. Argumen dinyatakan saja jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P maka Q, jadi ada dua. Ini akan ada P maka Q. Dan P maka Q maka benar. Jadi kita harus bikin tuh tabelnya seperti ini. Jadi, pertama cara satu dulu. Ini ada cara dua, jadi cara kedua adalah pakai persamaan. Cara pertama adalah dengan tabel kebenaran. Jadi kita lihat P maka Q, ini kan P maka Q. Terus ini ada P, ada Q. Kita lihat, kalau misalkan dikatakan saya jika semua hipotesis benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apakah hipotesis hipotesis P maka Q benar, maka konklusi Q juga benar. Jadi kita periksa tabel P yang dimana nilainya true, dan juga P maka Q yang nilainya juga true. Terus kita cek Q-nya benar nggak, seperti itu. Kan kita melihat ini Q-nya nilainya benar apa enggak. Kalau nilainya ternyata nih P true, P dan Q true, Q-nya true, maka nih argumen ini disebut valid. Contoh. Jadi satu-satu kita lihat nilai ini, kalau true, lihat ini kalau nilainya true, kalau ini kita lihat nilainya apa ketika dua nilai ini true. Cara ketiga kita pakai persamaan, ini cara yang paling gampang. Jadi kita pakai operator dan. P yang ini tadi, P dan P maka Q, bisa dibalik juga, P maka Q baru dan P. Ya, habis itu kita baru buat tabelnya, seperti itu. Ada langkah pertama, langkah kedua, baru langkah ketiga, baru sampai ke sini. Jadi satu-satu. Pertama yang di dalam kurung dulu, kedua yang di sini, baru ketiga yang di panah terakhir. Maka harus dibuktikan kalau nilainya adalah true semua. Ini cara yang paling paling panjang tapi paling terbukti cara mencarinya seperti itu. Oke, ini cara kedua juga kurang lebih sama, saya sudah jelaskan tadi di contoh satu. Oke, ini bisa kalian cek juga di contoh 3. Oke, dari tadi argumen-argumen tadi ada beberapa
eh, menghasilkan sebuah rumus atau hukum. Pertama itu yang sudah pasti terbukti valid. Pertama namanya modus ponen. Modus ponen itu jika ada P maka Q, terus kemudian kalimat keduanya P, maka hasilnya kesimpulannya adalah Q. Ini pasti benar. Terus kemudian modus toluen. P maka Q, kalau ini bukan Q, pasti hasilnya juga kesimpulannya juga bukan P. Ini juga pasti benar. Dia ada modus ponen, modus tolen, terus ada silogisme disjungtif. P atau Q, kalau bukan P, maka kesimpulannya adalah Q. Seperti itu. Ibaratnya jika ada P atau Q itu saya nggak memilih P, ya berarti hasilnya Q. Seperti itu. Simplifikasi P dan Q, maka hasilnya P. Penjumlahan P, ya bisa juga P atau Q. Konjungsi P, Q, nah, hasilnya bisa P dan Q benar. Oke, ini juga ada istilah-istilah, ada aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Oke, ini sedikit intermezzo aja. Jadi ini ada istilah-istilah sama dari awal kita udah belajar istilahnya. Kalimat eh, proposisi, kemudian hukum-hukum yang ada seperti itu, logika kita belajar, terus modus barusan kita belajar modus tolen, modus ponen, varian, kemudian disjungtif juga kita sudah belajar. Ini ada istilah namanya aksioma. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Jadi aksioma itu adalah sebuah proposisi yang diasumsinya itu benar. Terus dia tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh, jadi kita sudah asumsi kalimat ini benar, nggak perlu kita buktikan lagi. Contoh, ibaratnya kita asumsi sesuatu yang asumsinya itu sudah pasti 100% benar. Contohnya gimana? Misalkan kita mengandaikan ada dua buah bilangan, mengandaikan dua buah bilangan itu tapi adalah bilangan real, bilangan pecahan. Maksudnya bilangan 1, 1,1, 1,01 termasuk bilangan real, ada dua X dan Y. Maka akan berlaku jika X tambah Y pasti sama dengan Y tambah X. Ya kan? Pasti terbukti dong. Kalimat penjumlahan mau dibalik pun pasti nilainya sama kan. Nah, itu contoh aksioma. Yang B juga kurang lebih sama. Kemudian teorema. Kalau teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Jadi, kalau yang aksioma itu nggak perlu pembuktian sudah benar. Kalau teorema itu sesuatu yang sudah dibuktikan tapi melalui yang juga benar tapi sudah dibuktikan terlebih dahulu. Ibaratnya tetap membutuhkan pembuktian. Kemudian bentuk khusus dari teorema ada pencabangannya adalah lemma dan korolari. Ini mungkin terlalu dalam ya. Kalau apa? Nah, ini agak dalam sih. Misalnya contoh teorema. Jika ini ada dua contoh. Jika misalkan bayangkan sebuah segitiga sama panjang, jika ada dua sisi dari segitiga sama panjang, misalkan uh, sisi kiri kanannya itu sama, sisi ini dan sisi ininya sama, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Jadi sudut ini dan sudut ini sudut yang saling berlawanan, ini menghadap ke sini, menghadap ke sini, ini pasti sama besar. Nah, ini yang disebut dengan teorema. Ini kita perlu buktikan secara matematis dan secara matematis sudah terbukti. Nah, kalau yang disebut korolari itu jika sebuah segitiga sama segitiga tersebut sama sudut. Korolari ini mengikuti teorema di atas. Jadi apa ya? Ini jelasin ya. Ini ibaratnya suatu teorema. Kalau yang B ini menggunakan bilangan ini disebut dengan lemma. Jadi kalau untuk semua bilangan X, Y, dan Z, jika X lebih kecil Y lebih kecil Z, maka X lebih kecil sama dengan Z. Ini korolari lemma, dia menggunakan hukum transitif. Kalau ini korolari itu, apa namanya, jadi ibaratnya kalau bisa kita bukti, kalau yang A ini kalau kita bisa buktikan dengan
Contoh, misalkan kita buat sebuah segitiga real, maksudnya benar-benar kita bikin segitiga dengan ukuran yang sesungguhnya dan terbukti, ya jika sebuah segitiga ya dan ternyata sama sudut, ya itu disebut dengan korolari dengan pembuktian real. Sedangkan lemma kita bisa menggunakan hukum yang sudah terbukti, itu perbedaannya. Ya, saya pikir sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin agak susah ya, mungkin kalian harus baca-baca ulang. Jadi intinya logis kita sudah selesai slide-nya dari awal. Ya mungkin diulang, ini nanti slide yang paling banyak mungkin akan saya tanya untuk di UTS. Selanjutnya di apa slide selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertemuan selanjutnya itu kita lanjut di materi untuk himpunan. Oke, paling itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.